Alhamdulillah saya diberi amanah cucu 10. Udah pulang ke penciptanya satu. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi saat yang terbaik dalam hidup kita menurut Imam Ibnu Athaillah adalah saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu kepada Allah dan kembali kepada kerendahan diri. Jadi gini hadirin, la haula wala quwwata illa billah, itu adalah kata-kata perbendaharaan sorga. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita merasa seperti karung kosong, gelumbruk, tidak ada kemampuan apa-apa, dan hanya bisa kita berbuat baik, hanya bisa kita menghindar dari maksiat dengan pertolongan Allah semata, itulah saat terbaik dalam hidup kita. Jadi ketika kita merasa gampang lah, itu sudah naik kita. Itu hafalan itu saya bisa hafal dalam 5 kali baca. Itu saat buruk, karena kita sudah merasa diri kita yang bisa. Ini hujan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi hati-hati nih. Lalu untuk apa dong kita belajar ilmu, berlatih supaya mampu? Itu sebagai amal soleh kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi itu perintah Allah. Kita belajar perintah Allah, kita berlatih perintah Allah. Perkara kita dapat apapun karunia Allah. Jadi kalau mau ikhtiar kita harus ikhris ala ma yanfa'uk, harus antusias, semangat, all out. Tapi kalau sudah jadi, kita tidak boleh ada. Semua itu min fadli rabbik. Semua hanyalah karunia Allah. Jadi hati-hati nih hadirin, merasa tahu, merasa bisa, merasa pinter, merasa terlatih, merasa mampu dalam kajian tauhid itu tidak baik. Karena harusnya hati kita tuh selalu merasa memerlukan pertolongan Allah. Jadi yang tepat bagi kita tuh saat terbaik ketika seperti kita berada telur di ujung tanduk sapi dan sapinya sedang kaligata. Itu tidak ada di mana-mana. Yang itu barusan aja ngarang ya. Nah biasanya kita tuh semakin terancam, semakin merasa lemah, semakin berlindung ke Allah. Tapi ketika kita tidak merasa, ini bahaya. Ya seperti naik pesawat. Itu orang lebih mudah menyebut nama Allah ketika ada goncangan. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar ya Karim, Allah, gitu hadir. Gak ada goncangan, selesai. Nah karena kita hanya ingat Allah ketika digoncang, maka siap-siap. Kalau hidup ini penuh goncangan. Gimana saya tuh nggak mau hidup saya banyak ujiannya. Tuh tinggal syukur. Tiap diberi nikmat ingat Allah. Nafas, ya Allah, alhamdulillah. Jarang yang begitu. Ingat jantung berdetak, ingat Allah. Lihat mata memandang, ingat Allah. Telinga bisa mendengar, ingat Allah. Lihat makanan, ingat Allah. Kalau ingat terus kepada Allah setiap dapat nikmat, insya Allah nikmat terus yang datang. Tapi diberi nikmat lupa ke Allah, diberi ujian baru ingat, ya siap-siap saja. Karena yang Allah suka itu kita ingat kepadanya. Jelas? Makanya kalau naik kendaraan sedang lancar itu banyak syukur ingat ke Allah. Ini nanti berangkat ke Swiss 17 jam perjalanan.
tidur paling lama 8 jam ya, udah bosen tidur juga. Pernah ke Amerika 24 jam nonton TV itu sampai enek lihatnya. Tapi kalau digunakan baca Quran, zikir, kombinasi yang sehebat apapun sudah ada di sana. Tidur orang yang berzikir tuh sepanjang tidur dianggap zikir. Toh kalau pesawat jatuh dan meninggal ya terserah yang punya. Tapi yang penting kita waktunya diberikan nikmatnya berzikir. Satu lagi, apabila Allah telah membuat hati kita jemu dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak, senang gitu, apet dan senang kepada Allah. Tolong bijaksana ya. Jemu ini bukan berarti benci, jemu ini bukan berarti tidak ada sayang. Tapi yang saya pahami adalah kita sudah tidak ada kebutuhan ke makhluk. Tidak perlu dihargai, tidak perlu dihormati, tidak perlu sibuk mencari cinta, kekaguman. Makin kita tidak ada harap dari makhluk, itu ciri kita akan dekat dengan Allah. Tapi ketika mampu kepayang, asmara membara, cinta mati, begitu cinta padanya, suka sekali, udah itu jauh dari Allah, karena nanti dia yang akan mengisi hatinya. Ketika kita mencintai sesuatu, kita tuh akan jadi hamba yang dicintai, dan cenderung ciri cinta itu adalah dominasi di hati kita. Jadi kalau saudara sudah mencintai seseorang, itu adalah biasanya terdominasi. Tahu yang paling apes? Jatuh cinta kepada yang bukan jodohnya di sisi Allah. Mantap pertama. Ada lagi yang lebih ngeri, jatuh cinta kepada yang jodoh sahabat karib saudara. Pedes eta mah hadirin atau seepisan. Makanya jangan bangga kalau jatuh cinta tuh, karena itu bisa awal penderitaan, bisa awal hijab jauh dari Allah. Makin cinta kepada seseorang, makin melekat, itu makin tidak normal kehidupan tuh. Karena akan terdominasi terus oleh yang dicintainya. Iya saudara, jatuh cinta ke seseorang, tapi membuat jadi lupa ke Allah. Udah gitu dia dibuat enek sama saudara ya, yang tadinya sama-sama cinta tapi jadi mual. Karena dia sudah merusak hati kita, sudah membuat kita lebih melekat ke dia. Nah kalau udah dibuat udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Jemu di sini yang saya pahami udah putus harapan lah dari makhluk. Itu udah karunia tuh. Kalau kita udah nggak ngarep-ngarep dari makhluk, hanya ngarep-ngarep dari Allah, udah karunia. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.